Halo Tribuners dan juga Sobat WK dimanapun Anda berada, selamat malam. Kembali lagi bersama dengan kami di sini, tim dari talk show tentang seksologi ya, pengetahuan tentang seksologi, di mana pada talk show kita kali ini itu membahas tentang kesehatan seksual baik untuk pria maupun wanita. Tentunya di sini ada dengan saya Joni Tari dan Kang Cecep. Selamat malam Kang Cecep. Malam Mari. Terima kasih sudah hadir dan menemani saya untuk talk show kita kali ini, dan narasumber kita yang sudah ditunggu-tunggu oleh teman-teman semuanya, Dr. Binsar. Selamat malam. Selamat Dokter. malam, Mari. Apa Kang kabar Cecep. Dok? Mantap, sehat. Alhamdulillah, puji Tuhan ya Dok. Ya. Baik Dok, gini, untuk tema malam ini itu tuh kita mau ngobrol, karena kan kita kan untuk segala usia ya Dok ya gitu, untuk mau ngobrol tentang lebih ke perempuan nih Dok ya, pasca menopause. Apakah mungkin masih bisa melakukan seks, dimana kalau orang wanita, saya sih memang belum masuk masa itu ya Dok, tapi beberapa dari yang saya baca dan pengalaman teman-teman itu mereka bilangnya pasca menopause, mau menopause aja tuh keluhannya banyak banget gitu Dok. Dari mulai tiba-tiba sakit semua seluruh badan, ngilu-ngilu tanpa sebab, lalu menstruasi yang nggak teratur, kembali tidak teratur lagi, dan pada saat menstruasi rata-rata kan perempuan tuh kan emosinya berubah-ubah ya Dok. Nah, jadi untuk arrangement emosional tuh juga mereka kan juga butuh satu energi. Nah, terus apakah masih mungkin gitu loh Dok melakukan seks dengan ya seperti ketika mereka masih muda dulu gitu? Menurut dokter gimana Dok? Ya, selamat malam ya pembaca Tribun Warta Kota. Memang ada banyak mitos atau pendapat di luar yang berkata bahwa setelah menopause habislah dunia seorang wanita, Kang Cecep. Ya, tamat. Ya, itu nggak betul. Memang perlu kita tahu bahwa akibat dari menopause itu, menjelang menopause tuh emosional kacau, ya, lalu merasa yang namanya secara psikologi menjadi masalah, ya. Tetapi menstruasi sebagai tanda usia reproduktif itu akan hilang, ya. Bukan berarti menstruasi hilang pada setelah menopause, menstruasi hilang maka hormon itu habis. Enggak begitu Mbak Ari. Ya, bahwa menopause itu menjadi satu tanda bahwa tidak lagi bisa dihamili, tidak lagi bisa mengalami proses pembuahan. Tapi masih bisa melakukan melakukan hubungan seks. Karena telur udah nggak ada, sel telurnya udah nggak ada. Tapi bukan berarti selesai tidak bisa melakukan hubungan seks. Karena apa? Karena hormon estrogennya masih ada. Nah, ini perlu kita tahu, pembaca Tribun Warta Kota juga perlu tahu bahwa hormon itu tidak habis, hanya berkurang. Jadi berkurang itu yang menyebabkan akhirnya kebugaran juga pasti berkurang, Mbak Ari. Kebugaran, ya. Sejauh mana hormon estrogen berkurang menentukan kebugaran tubuh seorang wanita. Terlalu jatuh kadar hormonnya, estrogennya terlalu drop, maka bisa kita pastikan adalah vaginanya mengering. Libidonya hilang. 80% problem seks pada wanita adalah hasrat yang berkurang. Ya, hasrat yang berkurang itu 80%. Lalu yang ketiga, pasti muncul mulai sakit-sakit fisik. Iya Dok ya. Sakit badan, ngilu, kolesterol mulai naik, pembuluh darah masalah, jantung bermasalah. Nah, ini muncul pada pasca menopause. Sehingga kita bisa bayangkan kebugaran hilang, sehingga keinginan untuk berhubungan seks juga menurun gitu. Mulai usia berapa sih Dok pasca menopause itu? Pasca menopause itu kalau kita mau istilahnya rata-rata ya, pembaca Tribun Warta Kota juga harus tahu usia 50. Usia 50 itu pas menopause sering mulai terjadi. 50 ya Kang Cecep, Mbak Ari ya. 50 sehingga pasca menopause ya sesudahnya begitu ya. Kemudian Dok, banyak tuh yang bilang Dok, kalau misalnya mereka menjelang menopause itu kan menstruasinya jadi nggak teratur lagi. Itu benar nggak sih Dok?
Ya, jadi gini, menopause itu, nah ini pembaca Tribun Warta Kota harus tahu dulu ya. Menopause itu ditandai dengan menstruasi yang mulai tidak teratur sampai terjadinya henti menstruasi. Stop. Menstruasinya stop. Nah, setelah itu karena estrogennya menurun, hormon estrogennya menurun, maka yang terjadi ini yang tidak nyaman buat seorang wanita. Pertama, yang namanya atrofi vagina. Vaginanya menciut. Oh iya dok. Ukurannya emang kecil gitu maksudnya dok? Menciut. Apalagi kalau dia tidak lagi punya aktivitas hubungan seks dengan pasangan prianya. Mengecil. Lalu yang kedua, sirkulasi darahnya mulai berkurang. Akhirnya sakit. Waktu terjadi penetrasi penis ke dalam vagina si wanita tersebut akan mengalami sakit. Sakit sekali Kang Cecep. Yang namanya dispareunia. Lalu yang ketiga, pembasahan nggak ada. Jadi pembuluh darah bermasalah sehingga akhirnya mengering. Pembasahan juga nggak ada. Karena hormonnya mulai berkurang. Hasratnya berkurang. Nah, ini jadi masalah. Dan bagi kebanyakan orang, di masyarakat awam dikatakan mana mungkin sudah menopause nggak lagi, mana bisa. Ya akhirnya akhir hidup dunia. Aduh, nggak begitu. Intinya adalah kalau si wanita itu sebelum menopause dia tidak bugar, lalu kadar hormon estrogennya cepat turun, maka bisa kita pastikan pasca menopause seksnya bermasalah. Itu Mbak Ari. Ya. Jadi kalau misalnya bisa menjaga kebugaran, perempuan tidak ada batas usia? Tidak ada. Wanita tertua yang saya obati 70 tahun Kang Cecep. Masih sanggup dia, tapi perlu dibantu. Dibantu apa mas? Pelumas itu dok? Ya bantu obat dan memang ada obat topikal. Ya saya harus bahasa keren juga dong Mbak Ari ya. Nggak mungkin kata-kata tadi terus aku. Karena kan saya bahasa awam dong. Iya, karena banyak orang awam ya pembaca Tribun Warta Kota kan yang gampang kasih pelumas katanya toh. Ya, ini dokter yang ngomong toh obat topikal. Ya jadi intinya adalah bahwa intinya adalah yang namanya kita obati. Bisa ya. Mulai obat yang namanya dioleskan di vagina untuk memperbaiki jaringan vaginanya, lalu obat dalam sampai kepada kita perbaiki kadar hormonnya. Ya, intinya adalah buat saya bagi pembaca Tribun Warta Kota, pendengar Tribun Warta Kota, tidak ada yang namanya kendala pada wanita pasca menopause untuk melakukan hubungan seksual. Itu. Ini mencerahkan ini. Ya. Jadi sampai usia kapanpun. Sampai usia kapanpun. Ya. Betul, Kang Cecep. Jadi soal obat pelumas itu sebetulnya itu mitos ya dok? Kalau soal pelumas sudah ada secara medis, sudah ada obat, ada. Dijual bebas gak sih dok? Ada yang dijual bebas. Oh ya? Ya pasti Khusus pembaca Tribun Warta Kota udah banyak yang tahu lah pasti. Pasti tahu toh, ya kan namanya pelumas vagina itu banyak sudah tahu. Itu untuk mengurangi kesakitan. Itu untuk melapisi dinding vagina yang sudah menciut, udah kering, lalu pembuluh darahnya sudah mulai banyak yang bermasalah, artinya sudah nggak lagi mengalir dengan bagus sehingga tidak sakit, licin. Licin. Nah, tapi tidak memperbaiki. Tidak memperbaiki Mbak Ari. Hanya diolesin. Nah, bagaimana memperbaiki? Tentunya dengan diobati. Iya, itu yang sempurna ya. Ya, datanglah ke Dokter Binsar. Masuk ya dok. Masuk. Keywordsnya itu masuk.
Kemudian gini dok, Eh, kalau orang pasca wanita, seorang wanita yang pasca menopause, apakah masih bisa memungkinkan dia untuk hamil lagi ya? Oh enggak lah, kan saya udah bilang tadi menopause pembaca Pasca Tribun. loh dok, berarti kan Iya. belum dok? Pasca menopause, pasca itu sudah menopause. Oh sudah ya. Pasca, kalau pre itu sebelum. Pasca menopause itu sesudah menopause, telur udah nggak ada ya pembaca Tribun Warta Kota. Karena banyak juga yang telepon, yang bertanya masih mungkin nggak saya hamil? Iya, Karena dong. mungkin dia mau menikah lagi Kang Cecep Mbak Ari. Atau mungkin pernikahannya terlambat Pernikahan ya dok ya? atau terlambat, atau yang kedua ya biasanya sesudah pasangan pertamanya meninggal mereka menikah lagi atau bercerai. Nah lalu bertanya masih mungkin nggak saya hamil? Saya sudah menopause. Ya saya bilang nggak bisa, kan udah nggak ada lagi sel telurnya gitu. Pakai apa namanya bayi tabung itu Nggak tidak bisa. ya, dok, ya? Nggak bisa kecuali rahim sewa. Rahim sewa kan belum ngetren Populer belum kita populer ya. di negara kita. Iya. Kalau dunia barat mungkin sudah ada, tapi itu pun dengan masalah. Ya toh, itu. Dok, Baik. ini katanya sih menjelang Iya. usia 50 atau menjelang menopause di usia 45 ke atas gitu atau 40 ke atas itu hasrat wanita itu lagi melonjak-lonjak. Yes, ya. Oh, itu betul ya dok ya? Benar. Jadi gini, pembaca Tribun Warta Kota harus tahu bahwa libido wanita dan pria itu sama. Libido wanita dan pria sama, ya. Apalagi usia-usia reproduktif. Badannya bagus, sehat ya, bukan badannya bagus tuh bukannya badan Iya, yang iya, iya. yang montok gitu, bukan. Bugar ya? Bugar ya Kang Cecep ya, Mbak Ari ya. Supaya nggak salah nih saya ngomongnya. Badannya bugar, sehat ya, hormonnya bagus, pasti gairah seksnya bagus. Saya bilang kayak Tiger Wong lah. Wow. Gitu. Bahari ini. Aduh, Bugar ini. Iya, karena kan udah disuruh senam Iya. kegel waktu sama dokter. jadi karena banyak yang berkata ya di luaran sana libido wanita itu rendah. Ternyata Lebih enggak ya, rendah dan Dok? rendah, itu enggak betul. Libido pria dengan wanita sama. Apalagi kalau badan si wanita itu bugar, sehat, hormonnya bagus, wah pasti. Ya, tidak ada halangan dan pasti dia. Nah, kembali saya harus katakan penghambat seksualitas pada seorang wanita yang perlu kita cermati dan buat pembaca Tribun Warta Kota juga perlu tahu adalah apa? Faktor psikologi. Karena apa? Karena beban mengurus anak pada apa? Wanita. Iya. Iya. Pria banyak kerja artinya berada di luar Sosialisasi. rumah, si istri atau si ibu ada di rumah. Iya. Nah, sehingga faktor psikologi ini juga menentukan Kang Cecep Mbak Ari. Nah, apalagi ditambah usia pasca menopause, sesudah menopause. Nah, ini menjadi faktor Iya. bagi si wanita untuk terhambat seksualitasnya gitu. Baik, gini Kang Cecep, aku tuh jadi kepikiran ya, maksudnya pengen cerita. Jadi Iya. saat ini tuh dok lagi fenomenal banget. Banyak beberapa artis pun juga ketika mereka usia di atas 40, jadi 42 ke atas gitu dok, itu udah mulai banyak yang hamil lagi gitu loh. Iya. Gitu ya, anak keempat atau anak ketiga Iya, iya, gitu iya, kan. Artinya kan sebenarnya kan dia sudah mulai memasuki premenopause walaupun sebenarnya masih agak beberapa tahun lagi ya dok ya. Belum ya dok ya? Gini, itu bukan dikatakan premenopause. Premenopause itu nanti biasanya short waktu pendek Mbak Ari. Oh, nggak panjang ya, Nggak Dok? panjang. Oh. Jadi premenopause itu bisa dikatakan itu menjelang dia berhenti. Nah, memang ada parameter hormon yang kita cek. Hormon anti-Mullerian hormon estradiolnya, lalu hormon FSH. Itu harus kita cek. Itu 3. Ada parameter, kalau hormon ini meningkat, ini menurun, ini dia positif menopause. Nah, baik. tetapi bukan berarti berbicara bertahun-tahun sebelumnya itu enggak. Itu cuma short. Misalnya 6 bulan. Oh gitu. 6 bulan sebelum deadline menopause. Nah, inilah pre. Ada namanya sindrom, premenopausal syndrome. Itu dia kondisinya nggak karuan, secara psikologi dia nggak karuan, sendirian, khawatir, cemas, secara psikologi dia merasa
tertolak, depresi. Nah, itu dia. Bukan berarti sampai dari usia 42. Nah, yang saya mau tanya ini, Dok. Ini ada mitos, nggak tahu nih mitos atau menurut dokter gimana. Jadi banyak sekarang wanita-wanita dengan usia 40 ke atas berlomba-lomba untuk hamil lagi. Karena apa? Katanya itu akan memperpanjang usia menopausia gitu, Dok. Bener nggak sih, Dok? Jadi pembaca Tribun, Warta Kota, Kang Cecep, Mbak Ari, ini memang banyak mitos di luaran. Saya pengen menopausnya manjang. 60 tahun gitu ya, Dok. Iya, sesuatu yang tidak bisa dikerjakan karena itulah tubuh manusia. Sudah ditetapkan, begitu ya, memang desainnya begitu, ya toh. Nah, bagaimana mau diperpanjang? Nah, menopause atau tidak menentukan yang namanya bahagia seorang wanita. Iya. Ya, lagi ya, kata-kata ini baru lagi toh dari Dr. Binsar kan ya. Menopause atau tidak menentukan bahagia seorang wanita. Sekarang menjadi kata kuncinya adalah bagaimana bisa mempertahankan kebugaran. Mau dia usia reproduktif atau usia pasca menopause. Bukan berarti hamil di usia 40 ke atas, 45 ke atas lalu menopause bisa mundur. Waduh, ayah wae. Itu. Tapi bener loh, Dok, sampai sekarang tuh jadi kayak begitu gitu loh. Memang ada dan itu tidak satu dua. Banyak wanita berkata sama saya pengen mundur menopausnya. Waduh, susah nih saya bilang. Nah, susah. Jadi kembali saya harus tekankan di talkshow malam ini buat pembaca Tribun, pendengar Tribun Warta Kota, bahwa menopause atau tidak bukan ukuran kebahagiaan seorang wanita. Ya, karena yang menentukan adalah kebugaran itu sendiri. Bugarnya seorang wanita, bugar secara fisik ataupun secara psikologi. Ada badannya sehat, tidak sakit apa-apa, tapi secara psikologi bermasalah. Ya, jadi problem seksual itu disebabkan oleh problem organik atau fisik. Problem psikologi itu memperberat problem seksual. Nah, jadi itu fisik dulu ya. Iya, kebugaran dulu ya. Itu Bari ya. Jadi hamil di usia 40-an, 45. Wah, bisa lama ini menopausnya. Semundur gitu. Wah, itu mah ada itu. Dok, kan menjelang menopause itu ada perubahan psikologi ya. Perubahan emosi ya. Nah, apa kira-kira yang bisa ditangkap oleh pria supaya pria ini kan hasratnya panjang, tidak mengalami Nah, supaya bisa menangkap tidak sembarang mengajak pasangannya untuk melakukan hubungan seks. Karena kan kalau misalnya perubahan emosi itu dia hasratnya menurun nggak? Ya, jadi pada kasus seperti tadi Kang Cecep bilang punya problem psikologi pada usia menjelang menopause, maka si prianya ini kembali. Saya sering ngomong bahwa orgasme pria wanita atau kebugaran atau kesehatan seksual itu sangat ditentukan oleh kerjasama. Ya, kerjasama si pria dan si wanita. Nah, pada saat kasus, nah ini buat para wanita, ibu-ibu, kalau memang pada usia-usia pre-menopause menemukan problem psikologi, maka saran saya adalah segera diobati. Sekarang sudah ada obatnya, Mbak Ari. Sangat banyak obatnya. Sudah ditemukan obat untuk menstabilkan emosional. Kasus premenopause. Tapi harus pakai resep dokter kan? Lah iyalah, harus dan tidak mungkin saya kasih tahu. Ya, ada obatnya. Jadi buat para ibu-ibu ya, pendengar, pembaca Tribun Warta Kota, jangan risau. Begitu masa usia premenopause, psikologi Anda mengalami masalah, ya segera berobat ke dokter yang mengerti problem secara yang namanya psikologi
untuk menjelang menopause ini untuk diobati. Karena apa? Stabil, ya? Karena kalau nggak stabil, seks pasti akan terganggu, terganggu. Gitu. Ya, artinya kan si suami juga harus bisa mendorong istrinya untuk ke dokter ya. Makanya suaminya juga harus ngerti, ya kan? Nah itu dia. Iya, baik. Demikian Mbak Ari, Kang Cecep. Jadi tadi itu salah ya dok kalau misalnya berlomba-lomba untuk hamil di usia 40 ke atas supaya maksudnya untuk memperpanjang masa menopause. Itu enggak mitos ya, dok? lah. Itu mitos di luaran sana kan banyak banget. Iya. Nah dok, hubungan seks dengan pasangan yang sudah menopause itu idealnya berapa kali dalam seminggu? Nggak ada patokan kan Cecep? Nggak ada. Jadi kembali tergantung daripada kemampuan si wanita. Saya mau katakan pasti tidak mungkin lagi seperti usia-usia dia muda. Pasti mulai ada batasan atau kendala atau yang namanya keterbatasan pasti sudah akan ada muncul. Tidak mungkin lagi seperti usia 20-30 toh Mbak Ari. Kalau biasanya seminggu 2 kali, paling seminggu sekali. Atau seminggu sekali. Bisa terjadi, bisa. Nah, kembali saya katakan ini kan temporary. Sampai dia betul-betul masa menopause. Biasanya masa menopause semua problem psikologi itu akan hilang Mbak Ari. Akan hilang. Nah, tapi kembali faktor fisik menentukan. Bugar nggak dia? Bagaimana penurunan kadar hormonnya sejauh apa. Nah, menjadi catatan penting buat para ibu-ibu ya pembaca Tribun Warta Kota, bagaimana pemberian hormon. Nah, ini perlu tahu ya bahwa pemberian hormon atau pengobatan atau estrogen replacement therapy itu kan tidak sembarangan. Kalau seorang pria kan kontraindikasinya itu kan tidak serumit wanita. Kalau wanita punya satu faktor risiko yaitu apa? Ibunya atau bibinya atau neneknya pernah mengalami kanker payudara, maka estrogen replacement atau pengobatan dengan hormon tidak diizinkan. Itu dia. Gitu dong. Tidak diizinkan. Jadi kenapa tuh dok? karena takutnya dia memiliki bakat. Akhirnya memiliki bakat dan akhirnya memiliki yang namanya bisa dipicu muncul lagi itu sel kansernya gitu. Bahaya juga ya dok ya. Ya. Itu dia. Baik, dok, kalau misalnya untuk para wanita yang sudah pasca menopause itu yang kayak untuk durasi melakukan seksual pada satu kali berhubungan itu kan menurut mereka yang sudah mengalami itu kan katanya itu kan perih dan lebih sakit dan nggak menyenangkan gitu ya. Itu bisa nggak sih dok kayak misalnya diatasi ya misal tadi bukan tapi tidak dengan pelumas secara alami gitu ada nggak sih dok? Ada, kita perlu tahu makanya misalnya dibeliin Rolls Royce dulu gitu enggak. Tidak ada mau uang atau mau mobil atau mau baju tas, nggak ada seperti itu. Psikologi nggak bisa mengobati. Psikologi nggak bisa ngobatin. Yang bisa mengobati adalah kita lihat kadar hormonnya, tidak ada kontraindikasi kita berikan ya untuk memperbaiki kadar hormon estrogen. Lalu yang kedua kita perbaiki libidonya atau hasrat wanita tersebut. Maka biasanya pembahasan akan makin meningkat, akan mulai diperbaiki jaringannya juga sehingga kita harapkan lebih baiklah untuk hubungan seks itu, Mbak Ari. Ya mungkin kan salah satu terapinya adalah misal dibeliin apa dulu gitu. Boleh minta apa aja asal bukan kita yang bayar gitu loh dok. Itu mungkin gak sih dok? Secara psikologi gak akan mungkin karena itu problemnya adalah pure fisik, jadi pure badan organik ya gitu. Satu trik dok untuk menjaga kebugaran itu apa saja ya? Misalnya apakah dia banyak hiburan, jalan-jalan atau apa? Ya kembali saya katakan pola makan tetap perlu dijaga, stress management lalu pengaturan antara kerja dan istirahat, dan yang terakhir adalah bagaimana memaintain keharmonisan bersama dengan pasangan. Itu yang paling penting. Karena jelas ya Kang Cecep, Mbak Ari, problem psikologi itu kan banyak didapat pada problem yang namanya dengan pasangan rumah tangga. Baru setelah itu ngurus anak. Kalau rumah tangganya nggak beres, bagaimana dia mengurus anak? Itu. Jadi intinya happy family itu pasti menjamin kebugaran ya? Iya, artinya gaya hidup dan
bahagia dengan pasangan ya, dengan rumah tangga, baru dia akan beres untuk ngurus anak-anak gitu ya. Dok, nih ada nih barusan saya nemu nih dok. Benar nggak sih dok kalau pasca menopause sering-seringlah makan buah delima untuk menghambat keluhan-keluhan selama melakukan hubungan seksual pasca menopause. Benar nggak sih dok? Gini, kalau dia memang hormon estrogennya itu si wanita tersebut menurun tapi tidak habis, tidak drastis, maka dia akan bisa melakukan hubungan seks dengan baik. Pertanyaannya, bisa tidak hormon itu diganti dengan makanan? Loh ya toh ini buah delima kan? Dengan makanan alami, herbal, nggak bisa. Nggak bisa ya. Nggak. Penurunan hormon estrogen yang sangat jauh drop tidak bisa digantikan dengan makanan. Sama seperti testosteron pada pria. Dengan susu kuda liar nggak bisa ya? Mau susu kuda liar nggak bisa. Ya itu banyak mitos di luar sana itu. Ya. Oke. Baik dokter. Itu. Oke, Mbak Ari, dokter kayaknya ini talk show dengan tema yang menarik, seks pasca menopause. Ya. Apakah mungkin? Ternyata mungkin ya dok ya? Mungkin, sangat mungkin. Poin pentingnya itu adalah sangat mungkin. Sangat mungkin. Artinya baik perempuan maupun pria itu tidak ada batas untuk melakukan hubungan seks. Jadi setua apapun ya dok ya? Setua apapun. Selanjut usia apapun boleh, tetapi asal tubuhnya bugar. Dia tetap bisa melakukan seks. Pembaca Warta Kota dan Tribuners, kita akan jumpa lagi, tapi sebelum ditutup, Dr. Binsar akan memberikan highlight dan di mana lokasi Dr. Binsar bisa dihubungi. Silakan dok. Ya, terima kasih pembaca Tribun Warta Kota. Ya, kesimpulan saya adalah usia menopause dan pasca menopause bukan penghalang bagi kehidupan seksual seorang wanita. Ya, yang kedua, kehidupan seks itu sangat ditentukan oleh kebugaran tubuh ya si wanita tersebut ya, dan keharmonisan dengan pasangan. Ya, itu sangat menentukan. Dan yang ketiga, bila mengalami problem pasca menopause, maka ada yang namanya pengobatan. Kalau memang kadar hormon estrogennya terlalu drop, drastis turun, maka tidak bisa diganti dengan makanan ya. Ada pengobatan. Segera kunjungi dokter ya yang mengerti problem seksual, Bapak ibu-ibu ya di tempat ibu-ibu berada. Dan yang terakhir, yang penting juga, problem psikologi itu menentukan kehidupan seks seorang wanita. Kehidupan psikologi yang berantakan, bermasalah, pasti kehidupan seksnya amburadul ya, dan pasti kita katakan tidak bugar ya. Saya bila ibu-ibu ya, ibu-ibu toh yang pasca menopause kan ibu-ibu ya, ingin bertanya silakan ke WhatsApp 0813 8231 7586. Saya ulang 0813 8231 7586. Ya, saya praktek di Bogor, Depok, dan di Jakarta Selatan. Terima kasih, semoga bermanfaat bagi ibu-ibu ya dan juga bapak-bapak yang mendengar. Sex is not everything, but without sex the marriage living is nothing. Thank you. Oke. Terima kasih dokter. Baik, Mbak Ari dan dokter, kita akan bertemu lagi menemui pembaca Warta Kota dan Tribuns di Kamis minggu depan ya. Iya. Salam sehat. Bye-bye. Bye-bye. Terima kasih, selamat malam. Jangan lupa subscribe ya. Jangan lupa subscribe ya.